saya menyaksikan sebuah video di mana kura-kura Brazil banyak sekali ditemukan di selokan suatu kota di Jepang. Apakah kura-kura Brazil merupakan kura-kura asli negara Jepang? Tentunya bukan. Kura-kura Brazil sendiri, walau di Indonesia diberi nama Brazil, namun aslinya berasal dari Amerika. Dalam video ini memperlihatkan bagaimana wilayah tersebut sudah menjadi habitat dari kura-kura Brazil. Dari ujung ke ujung yang ditemukan oleh si konten kreator adalah kura-kura Brazil. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis kura-kura yang merupakan kura-kura invasif, yaitu kura-kura yang bukan merupakan kura-kura asli dari Indonesia. Sebarannya pun sangat luas sekali. Dia sudah mendiami beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Apakah kura-kura tersebut? Saksikan terus video ini sampai selesai. Nomor 1, Red Ear Cylinder, atau lebih dikenal dengan kura-kura hijau atau juga dengan kura-kura Brazil. Kura-kura ini masuk ke Indonesia diperkenalkan sebagai hewan peliharaan, diimpor ketika masih dalam ukuran baby atau tukik, yang memang pada saat itu bentuk rapasnya berwarna hijau terang dan garis-garis kuning, serta merah dari mata sampai dengan gedang telinga. Tapi warna-warna menarik itu ketika dewasa berubah menjadi hijau gelap dan berpotensi membosankan. Dan kalau sudah bosan, para pemilik biasanya akan melepaskannya ke alam liar atau ke alam bebas. Dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan biakan yang sangat cepat, mengakibatkan kura-kura ini sangat mudah sekali berkembang di alam. Kura-kura ini bersifat omnivora, yaitu pemakan segala. Namun saat berumur dewasa, kura-kura Brazil lebih kepada karnivora atau pemakan daging. Dan dia termasuk hewan yang rakus sekali. Kura-kura Brazil dewasa diyakini sudah menetap dan berkembang biak di perairan umum di berbagai negara, terutama di Asia termasuk juga Indonesia. Memang belum ada laporan mengenai dampak negatif dari kura-kura Brazil terhadap jenis-jenis flora maupun fauna asli Indonesia. Namun sudah sering ditemui di perairan umum di beberapa daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua, dan daerah saya sendiri sekalipun. Di sungai besarnya yaitu Sungai Mahakam, sering sekali para warga menemukan kura-kura Brazil. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan spesies kura-kura lokal yang ada di Indonesia. Banyaknya kura-kura Brazil yang ditemukan di alam bebas itu sebenarnya sangat mengganggu sekali dengan ekosistem kura-kura asli Indonesia. Kita ambil perbandingan kura-kura Brazil dan kura-kura lokal Indonesia, seperti halnya kura-kura Ambon dan Piput, memiliki perbandingan dari daya berkembang biak atau daya bertelur. Kura-kura Brazil bisa bertelur, dari pengalaman saya breeding, itu bisa bertelur sekitar 8 sampai 15 butir. Sedangkan kura-kura lokal Indonesia seperti halnya Ambon, Piput,
Platinota, daun, hanya mampu bertelur dari 2 sampai dengan 4 butir. Sehingga sangat jauh sekali perbandingan antara kura-kura Brazil dan juga kura-kura lokal Indonesia. Sehingga ketika sudah seperti itu, yang terjadi adalah perebutan makanan di suatu wilayah yang didiami, yang merupakan konflik dari datangnya kura-kura Brazil. Sebagai catatan, kura-kura Brazil ini tergolong sangat tangguh sekali. Dapat hidup pada berbagai habitat perairan seperti halnya kolam, danau, sungai, rawa maupun bendungan. Mereka mampu hidup sampai dengan usia 30 tahun. Pada usia tua, biasanya mereka menggunakan strategi berendam atau bergubang di dalam lumpur setiap menempuh musim dingin. Kura-kura ini hidup dengan memangsa berbagai jenis binatang dan tumbuhan. Di antaranya adalah ikan, udang, keong, ketam, rudu, cacing, serangga air, dan berbagai jenis tumbuhan air lainnya. Pelodiscus sinensis atau disebut juga dengan kura-kura bertubuh berpunggung lunak atau soft shell, atau juga Chinese soft shell turtle, atau lebih dikenal juga dengan bulus Cina. Kura-kura ini memiliki ciri cakang yang lunak dan bentuknya pipih. Kura-kura ini bisa tumbuh dengan ukuran sampai dengan 22 dan 23 cm pada bagian kerapasnya. Seringkali kura-kura ini disamakan dengan kura-kura lokal yang ada di Indonesia, yaitu Amida. Lalu juga agak lebih mirip juga dengan Dorknia, karena bentuknya hampir mirip dari dua jenis kura-kura tersebut. Karena pada dasarnya mereka merupakan dari satu keluarga yang sama, yaitu Triancidae, atau disebut dengan kura-kura bercakang lunak. Pada masa sekarang, persebaran kura-kura ini sudah mencapai Asia Tenggara, Eropa, dan bahkan Hawaii. Akibat dibawa oleh manusia dengan tujuan sebagai bahan olahan makanan. Sehingga daerah-daerah tujuan yang membawa kura-kura ini juga membudidayakan, dan banyak juga yang sudah lepas liar, terutama di daerah-daerah yang sangat senang sekali mengkonsumsi olahan makanan kura-kura. Untuk Indonesia sendiri, sebarannya banyak terdapat di Pulau Jawa. Karena pertumbuhan perkembangan biakannya yang sangat cepat, spesies ini juga menekan pertumbuhan dari kura-kura lokal atau bulus lokal, yaitu Amida, yang pada dasarnya kura-kura lokal Indonesia. MSE lebih dikenal dengan Malayan Snail Eating atau juga Mekong Snail Eating, yaitu kura-kura yang makanan utamanya adalah keong. Kura-kura ini memiliki corak yang sangat menarik dan sering disebut juga dengan kura-kura macan. Kura-kura ini sangat menyukai keong sebagai makanan utamanya. Banyak teori yang berkembang terkait bagaimana MSE bisa masuk ke Indonesia. Dari sebagai bekal makanan dengan kandungan protein tinggi yang dibawa oleh para pedagang negara lain yang datang ke Indonesia, sampai dengan pengendali hama keong pada masa itu. Dengan adanya MSE, maka menjadi predator alami terhadap hama keong di areal sawah-sawah penduduk. Seiring berjalannya waktu, kura-kura MSE yang berasal dari sungai Mekong di Kamboja, Vietnam ini sudah banyak menyebar di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah. Kehadirannya mengakibatkan persaingan dengan kura-kura lokal Pulau Jawa, yaitu bonja atau Ambon Jawa, sehingga lebih mudah menemukan MSE daripada bonja. MSE sendiri sekarang masih dianggap sebagai salah satu kura-kura lokal Indonesia.